Di tepi air terjun yang deras, seorang anak lelaki memeluk seorang gadis sementara sinar matahari turun ke tubuh mereka. Adegan ini sangat indah, seperti sebuah lukisan dalam dongeng. Di langit, wajah Xie Guan dan yang lainnya mulai berkedut saat mereka menyaksikan adegan ini. Karena sudah begini, hanya orang bodoh akan percaya bahwa Mu Chen memiliki hubungan biasa dengan Luoli. Meskipun mereka tidak memiliki banyak kontak dengan Luoli sebelumnya, mereka tahu betapa tidak tersentuhnya gadis ini, yang telah berdiri di puncak di jalan spiritual. Seolah dia menjaga jarak dengan semua orang. Matanya yang jernih dan tampak dingin, namun mereka menghentikan semua orang untuk mendekatinya. Mereka belum pernah mendengar tentang gadis yang diutus surga ini, yang didambakan oleh banyak jenius berbakat di jalan spiritual, melakukan kontak intim dengan lawan jenis. Belum lagi adegan semacam ini, di mana dia dipeluk oleh orang lain. Pada saat ini, Xie Guan dan yang lainnya menatap Mu Chen dengan rumit dan mata mereka dipenuhi dengan kecemburuan murni. Mereka tahu betapa luar biasanya Luoli. Karena itu, mereka hanya bisa menonton dan menatap gadis seperti itu dari jauh. Namun, seseorang tertentu memeluknya dan menikmati kehangatan dan aroma uniknya. Uhuk batuk. Di belakang Mu Chen dan yang lainnya, Ye Qingling tiba-tiba mengeluarkan batuk lembut. Jika dia tidak menyela mereka, siapa yang tahu berapa lama mereka berdua akan tetap seperti ini. Selain itu, tidakkah Mu Chen tahu bahwa tampilan terbuka seperti itu akan sangat menjengkelkan bagi orang lain? Ye Qingling melirik Chuqi yang ada di sampingnya. Yang terakhir menggertakkan giginya dan memegang ekspresi ingin mencabik-cabik Mu Chen. Tapi untungnya, dia ditarik kembali dengan erat oleh Fang Zhong. Jika dia terburu-buru sekarang, kemungkinan besar dia akan ditangani oleh tebasan tunggal dari Luoli. Setelah mendengar suara batuk datang dari belakang, Mu Chen perlahan-lahan pulih kembali. Dia segera memisahkan diri dengan lembut dari Luoli dan matanya menyapu langit. Ada suasana aneh yang datang dari kerumunan yang berdiri dengan canggung di sana. Begitu mereka melihat tatapan Mu Chen, mereka buru-buru menoleh dan menghindarinya. Kejahatan yang pernah mereka miliki ketika mereka mengejarnya telah sepenuhnya menghilang. Mu Chen melirik Luoli dan mengerti kira-kira apa yang terjadi. Dia tersenyum, sepertinya kekuatan kamu telah meningkat pesat selama 2 tahun ini. Luoli hanya tersenyum dan menjawab, jika kamu mengalami pertempuran terakhir dalam jalan spiritual, kamu mungkin akan berada di level ini juga. Haha, seandainya saja begitu. Mu Chen berdiri dan berkata, namun, bahkan tanpa kesempatan itu, aku masih bisa mengejar ketinggalan. Saat dia berbicara, dia mengarahkan senyum pada Luoli. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang menyukaimu. Karena mereka semua sangat kuat, mungkin akan lebih merepotkan ketika kita memasuki Akademi Beichang. Karena itu, aku khawatir masalah akan terus menemukan kami jika aku tidak bergegas. Luoli tersenyum kecil ketika menjawab, tidak apa-apa. Aku bisa melindungimu. Sama seperti saat kamu melindungi aku di jalan spiritual. Aku tidak selemah itu. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap Xie Guan dan yang lainnya, yang bertindak tidak wajar. Dia tersenyum tipis dan bertanya, apakah kamu meninggalkan mereka untuk aku? Mau bagaimana lagi? Aku tidak ingin dikeluhkan oleh seseorang yang aku kenal. Luoli menggigit bibir merahnya dengan giginya. Mata yang menatap Mu Chen membawa sedikit keluhan. Dia berkata, kamu selalu seperti itu. Kamu tidak akan membiarkan orang lain ikut campur dalam masalah kamu. Mu Chen tersenyum pahit. Dia tahu bahwa dia berbicara tentang masalah di dalam jalan spiritual. Bukannya aku tidak membiarkanmu turun tangan, itu karena aku tahu bahwa akan ada harga yang harus dibayar. Ada beberapa hal yang harus ditanggung pria. Mu Chen menghela nafas dan sedikit kedinginan melintas di matanya yang tajam. Masalah itu diam-diam disebabkan oleh Jishuan. Tangan ramping Luoli mengencang saat dia mencengkeram gagang pedang saat dia bergumam. Aku tahu. Mu Chen tersenyum. Dia menatap wajah halus gadis di depannya dan perlahan-lahan menjawab, namun, meskipun aku tahu itu diatur olehnya, aku masih akan melakukan hal yang sama.
Lagi pula, ada aturan yang dimiliki seseorang di dalam hatinya yang tidak boleh dilanggar. Luoli menatap matanya, dan bibir merahnya sedikit berputar ke atas di tepinya. Sedikit kelembutan muncul di matanya yang tenang. Tindakan gila Mu Chen selama jalan spiritual telah membuatnya mengerti banyak hal. Inilah sebabnya dia datang ke Akademi Beichang tanpa ragu-ragu. Jalan spiritual hanyalah awal. Kami akhirnya akan memiliki pertarungan sejati sekarang setelah kami memasuki 5 akademi besar. Mu Chen tersenyum. Senyum tampan di wajahnya mengungkapkan sedikit antisipasi. Aku harap dia bisa memberiku kejutan. Kalau tidak, itu akan sangat membosankan selama pelatihan kita di dalam 5 akademi besar. Kali ini, mari kita bertarung bersama. Aku akan membantumu. Luoli berbicara dengan lembut. Jika kamu tidak membantu aku harus memukul kamu. Mu Chen terkekeh. Semburat merah tua muncul di wajah Luoli yang indah. Dia menatap Mu Chen dengan marah. Jika orang lain mengatakan itu padanya, dia mungkin akan langsung menikamnya dengan pedangnya. Tetapi karena orang di depannya adalah Mu Chen, dia enggan melakukannya. Tapi sekarang, kamu masih harus berurusan dengan situasi saat ini. Mu Chen tersenyum. Kemudian, dia mengarahkan senyum ini kepada Xie Guan dan yang lainnya. Semua orang, apakah itu membuat kalian gembira saat mengejarku? Xie Guan dan yang lainnya memiliki ekspresi yang tidak wajar. Tatapan mereka tertuju pada Luoli yang berada di samping Mu Chen. Saat ini, mereka sedikit bingung apakah mereka harus berbicara atau tidak. Jelas bahwa mereka sangat takut pada Luoli. Katakan apapun yang kamu inginkan dan dia tidak akan campur tangan. Mu Chen tersenyum tipis. Dia tahu bahwa Xie Guan dan yang lainnya mengejeknya. HMPH. Jika kamu ingin aku mengatakannya, maka aku akan mengatakannya. Bukannya aku takut pada Raja Luo. Namun, aku tidak takut pada kamu. Terus terang, jika bukan karena Raja Luo, apakah kamu berpikir bahwa kamu akan memiliki hak untuk menjadi begitu sombong di depan kita? Petaka darah? Seseorang yang dinilai sebagai kelas raja? Kamu berpikir bahwa kamu dapat bertindak seperti ini dengan kekuatan kamu hanya berada di tahap awal tingkat Shenpo? Alis Luoli terangkat sedikit. Jari-jarinya yang ramping tidak bisa membantu tetapi mengibaskan sarung pedang. Pada saat ini, tatapan sedingin es menembus matanya yang seperti kaca. Aku ingin mengklarifikasi bahwa aku saat ini berada di tahap tengah tingkat Shenpo. Mu Chen tersenyum. Meskipun sebagian besar dari 2 esensi jiwa binatang spiritual peringkat surga diserap oleh Tante Jiuyu, sisa-sisa itu cukup baginya untuk mencapai tahap tengah tingkat Shenpo. Xie Guan dan yang lainnya tertawa mengejek ketika dia menyindir. Apakah itu membuat perbedaan? Mereka bertiga adalah ahli tahap akhir tingkat Shenpo asli. Di mata mereka, fase tengah tahap Shenpo Mu Chen tidak jauh lebih baik daripada fase awal tahap Shenpo. Aku pikir ada sedikit perbedaan. Mu Chen tersenyum pada mereka bertiga. Namun, mata hitamnya tidak membawa sedikit senyum di dalamnya. Dia berbicara, selanjutnya, aku akan membiarkan kalian bertiga bermain-main denganku sebentar. Tapi, jika kamu mampu melakukannya. Xie Guan dan yang lainnya terpana. Kata-kata Mu Chen ini berarti dia ingin bermain-main dengan mereka bertiga sendirian? Dengan kekuatan fase pertengahan tingkat Shenpo-nya, 1 orang akan cukup untuk menghadapinya. Bukankah dia hanya mencari kematiannya sendiri dengan ingin bertarung melawan mereka bertiga sendirian? Mereka bertiga saling bertukar pandang. Namun, mata mereka dengan cepat melayang ke arah Luoli yang berada di samping Mu Chen. Jika kamu tidak menikmati menjadi lawannya, aku bersedia bertukar tempat dengannya. Luoli berkata dengan lemah saat dia melirik trio. Oke, karena kamu memiliki keberanian seperti itu, kami tidak akan memberimu muka jika kami menghindarimu. Mendengar ini, Xie Guan dan yang lainnya langsung santai dan menjawab. Oi, Mu Chen, apa yang kamu lakukan? Melihat ini, Ye Qingling buru-buru berjalan dan bertanya. Mereka bertiga adalah ahli di tingkat akhir tahap Shenpo.
Bahkan jika Mu Chen telah membuat terobosan sebelumnya, dia masih hanya di fase tengah tahap Shenpo. Bagaimana mungkin baginya untuk bertarung melawan mereka bertiga sendirian? Orang ini biasanya cukup pintar, mengapa dia begitu bodoh sekarang? Mungkinkah dia ingin pamer di depan Luoli? Luoli menatap Ye Qingling, yang sangat bersemangat dan benar-benar terdiam. Jadi dia adalah salah satu penggemar Luoli? Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengabaikan mereka berdua. Segera setelah itu, dia mengambil 2 langkah ke depan dan menatap trio di langit. Jika kamu dapat memblokir salah satu serangan aku akan melupakan apa yang telah kamu lakukan sebelumnya. Jika kamu gagal melakukannya, tinggalkan simbol kamu. Mendengar ini, Xie Guan dan yang lainnya tertawa dingin. Orang ini benar-benar gila. Apakah dia benar-benar hanya memperlakukan kita seolah-olah kita adalah anjing kecil? Bagaimana mungkin dia bisa berurusan dengan kita dengan begitu mudah? Lalu kita akan meminta bimbingan dari petaka darah yang terkenal itu, Mu Chen. Mereka bertiga tertawa. Tawa mereka dipenuhi dengan sindiran mengejek. Mu Chen tersenyum dan benar-benar mengabaikan tawa liar mereka. Lalu, dia perlahan menutup matanya. Ketika kerumunan siswa tahap Shenpo memperhatikan tindakan Mu Chen, mereka tertegun. Namun, sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa, mereka memperhatikan bahwa segel spiritual dengan cepat muncul dari telapak tangan Mu Chen. Segel spiritual? Dia sebenarnya adalah master formasi spiritual? Sedikit kejutan muncul di antara kerumunan. Xie Guan dan yang lainnya masih mencibir di wajah mereka. Namun, ekspresi mereka segera berubah serius. Ini karena mereka memperhatikan bahwa jumlah segel spiritual dalam tangan Mu Chen sebenarnya telah melampaui 30. Biasanya, formasi spiritual yang membutuhkan total 35 segel spiritual sudah cukup untuk menjadi ancaman terhadap ahli tahap akhir tingkat Shenpo. Bruce. Tatapan mereka berangsur-angsur berubah bahkan lebih serius, karena mereka melihat jumlah segel spiritual dalam tangan Mu Chen sudah mencapai 35 segel. Selain itu, tidak ada tanda-tanda berhenti. 36 segel. 38 segel. 40 segel. Ketika jumlah segel spiritual di tangan Mu Chen telah mencapai 40, siswa tahap Shenpo semua menarik napas dalam-dalam. Syok dengan cepat memenuhi mata mereka. 40 segel spiritual. Akhirnya, pada saat ini, ekspresi Xie Guan dan yang lainnya berubah sepenuhnya. Giang-giang berdengung. Semua dari 40 segel spiritual mengeluarkan getaran saat mereka kental di tangan Mu Chen. Kemudian, fluktuasi spiritual dipancarkan dan menyebabkan getaran lebih lanjut di udara sekitarnya. Pada saat ini, semua orang dikejutkan oleh 40 segel spiritual. Bahkan Ye Qingling, Chu Qi dan Fang Song tertegun. Sejak kapan Mu Chen memiliki teknik yang kuat? Bahkan di antara formasi spiritual peringkat 2, formasi spiritual yang terdiri dari 40 segel spiritual sangat kuat. Kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan harus dihindari oleh ahli tahap Shenpo tingkat akhir. Sambil menonton adegan ini diam-diam terjadi di depan matanya, Luoli tersenyum lembut. Seruat desir. Begitu Mu Chen membalikkan tangannya, 40 segel spiritual langsung menyatukan diri ke udara. Pada saat yang sama, udara di sekitarnya dengan cepat menjadi terdistorsi. Cahaya gelap keemasan samar mulai memancar dari udara. Mengaum roar-roar-roar. Sementara ruang menjadi terdistorsi, raungan naga samar bergema dan mengguncang pegunungan. Di langit di dekatnya, ekspresi Xie Guan dan yang lainnya telah berubah menjadi sangat serius. Ekspresi penuh penghinaan yang awalnya mereka miliki, akhirnya memudar. Dari formasi spiritual, mereka bisa merasakan sesuatu yang mampu mengancam mereka. Ayo lakukan ini bersama-sama. Mereka bertiga saling bertukar pandang dan benar-benar menyerah pada harga diri mereka. Dengan teriakan, energi spiritual yang kuat meletus dari tubuh trio itu. Tepat di belakang mereka, cahaya binatang spiritual ilusi mereka muncul. Jelas bahwa ini adalah esensi jiwa binatang spiritual yang telah mereka telan.
Menilai dari kepadatan energi spiritual mereka, itu harusnya binatang spiritual yang kuat yang kira-kira berperingkat 100-an dari catatan berbagai binatang. Untuk memblokir serangan formasi spiritual Mu Chen yang kuat, ketiganya tidak berani menahan diri. Berdengung. Cahaya gelap keemasan dengan cepat terpancar keluar dari atas Mu Chen. Akhirnya berubah menjadi formasi spiritual emas gelap besar. Kemudian, formasi spiritual perlahan-lahan beredar, dan sinar lampu emas gelap yang saling terkait memancarkan fluktuasi misterius. Dilihat dari penampilannya, formasi spiritual terjalin ini tampaknya ditempati oleh naga dan gajah, yang menjaga langit dan bumi. Akhirnya, mata tertutup Mu Chen perlahan dibuka kembali. Dia mengulurkan jari-jarinya yang ramping, dan mengetuk udara saat dia dengan pelan bergumam, formasi naga gajah. Blar-blar-blar ledakan. Seolah-olah itu adalah matahari keemasan gelap, semburan cahaya gelap keemasan yang menyilaukan muncul dari formasi. Kemudian sinar cahaya keemasan besar berwarna gelap muncul dari formasi spiritual. Roar-roar-roar mengaum. Ketika sinar cahaya ditembakkan, mereka saling terkait dan akhirnya membentuk naga yang meraung dan gajah raksasa yang tubuhnya seluruhnya terbuat dari emas. Saat naga dan gajah berlari kencang, langit tampak bergetar akibat benturan mereka. Energi spiritual yang menyelimuti dunia bergegas menuju trio itu. Di belakang, kerumunan siswa tahap Shenpo memiliki ekspresi pucat saat mereka menyaksikan naga dan gajah perkasa. Dari apa yang mereka rasakan, mereka tahu bahwa kekuatan ini bisa langsung melenyapkan mereka. Pada saat ini, Xie Guan dan dua individu lainnya mengeluarkan serangan mereka bersama. Dengan tangisan, energi spiritual yang tebal terbentuk menjadi 3 pilar energi spiritual dan menembus langit. Dengan suasana luar biasa, ia bertabrakan dengan sengit dengan naga dan gajah. Majediar. Gelombang energi spiritual, terlihat bahkan dengan mata telanjang, meluas dari ledakan. Bahkan udara sepertinya tergeser oleh gelombang kejut ini. Hal ini menyebabkan ledakan angin kencang mengamuk di hutan. Penekanan gajah naga. Saat ini terjadi, sedikit kedinginan melintas di mata hitam Mu Chen. Dia diam-diam berteriak jauh di dalam hati saat dia mengubah segel yang terbentuk dengan tangannya. Jelum-jelum-jelum ledakan. Lebih cepat dari yang bisa dilihat mata, naga dan gajah menyatu bersama dan membentuk cakram emas keemasan. Di atas cakram, seekor naga emas melonjak di udara ketika gajah emas menginjakkan kaki di tanah. Aura yang dihasilkannya cukup mengejutkan. Blar. Ketika penindasan cakram cahaya gelap keemasan turun, pilar cahaya yang terbentuk dari Xie Guan dan yang lainnya mulai pecah. Seketika, wajah mereka menjadi sangat pucat, dan ekspresi mereka dipenuhi dengan ketakutan. Pada akhirnya, pilar energi spiritual benar-benar hancur dan cakram cahaya emas gelap berubah menjadi cahaya, yang bergegas keluar dan bertabrakan dengan sengit dengan tubuh mereka. Pada saat ini, ekspresi ketiganya pucat saat mereka memuntahkan seteguk darah. Aura mereka dengan cepat melemah dan mereka mulai terhuyung-huyung. Kerumunan ekspresi siswa tahap Shenpo berubah secara drastis ketika mereka menjadi sadar akan fakta bahwa serangan gabungan Xie Guan dan dua kelompok ahli tahap Shenpo lainnya gagal untuk sepenuhnya menghentikan kekuatan formasi spiritual. Teror muncul di kedalaman mata mereka. Kekuatan formasi spiritual itu sebenarnya semengerikan ini? Xie Guan dan yang lainnya benar-benar pucat saat mereka saling bertukar pandang. Mata mereka melotot dan dengan ganas mereka bergegas pergi. Jelaslah bahwa mereka berencana pergi. Seriat desir. Tapi ketika tubuh mereka menunjukkan beberapa gerakan, sesosok ramping muncul dari belakang. Kemudian, pedang panjang hitam dengan lembut berhenti di depan mereka. Jika kamu ingin didiskualifikasi, silakan mengambil langkah lain. Luoli melirik trio itu dan menjawab dengan samar. Ketiganya langsung menegang dan keringat dingin menetes di dahi mereka. Mereka tersenyum pahit dan simbol di dahi mereka berbinar. Simbol peringkat 7 dan 2 peringkat 6 segera naik dan 3 lampu spiritual bergegas menuju Mu Chen yang berada di bawah mereka. Pada saat ini, Mu Chen tidak ragu-ragu dan menyerap 3 lampu spiritual.
simbol awalnya redup langsung dipenuhi dengan cahaya. Namun, bahkan setelah menyerap 3 simbol Mu Chen tetap pada tingkat simbol peringkat 7. Jelaslah bahwa semakin sulit untuk menaikkan peringkat simbol begitu mencapai tahap akhir. Jika dia ingin meningkatkannya ke peringkat 8 atau peringkat 9, itu akan lebih sulit daripada peringkat 7. Hehe, aku harus berterima kasih pada kalian bertiga karena telah menyerahkan hadiah sebesar itu kepadaku. Mu Chen menangkupkan tangannya sebagai terima kasih kepada Xie Guan dan yang lainnya saat dia berbicara. Wajah ketiganya segera berkedut dan mengungkapkan senyum penuh kepahitan. Meskipun mereka terus-menerus mengutuk Mu Chen dalam hati mereka tidak berani bergumam dengan keras. Di lokasi ini, tidak hanya ada Raja Luo yang menakutkan, bahkan Mu Chen, yang pada awalnya mereka pikir lemah, mengungkapkan kekuatan yang luar biasa. Formasi spiritual yang dia gunakan sebelumnya bukanlah sesuatu yang mereka bertiga bisa hentikan. Orang itu benar-benar tangguh, pada saat ini, ketiganya memiliki mata yang penuh dengan kepahitan. Kali ini, mereka mencoba mengambil kesempatan hanya untuk berakhir jauh lebih buruk daripada yang mereka mulai. Untuk meningkatkan simbol mereka ke level seperti itu, mereka harus membayar dengan usaha besar. Namun, semua upaya ini diserahkan kepada Mu Chen. Selamat tinggal, kalian bertiga. Aku tidak akan mengirim kamu pergi. Mu Chen tidak repot-repot berbicara dengan mereka saat dia tertawa samar. Mu Chen, kamu seharusnya tidak bertindak terlalu sombong. Meskipun kamu memiliki Raja Luo yang melindungi kamu, ada lebih dari satu raja dari jalan spiritual di dunia surga utara ini. Begitu kamu memasuki Aula Beichang, mari kita lihat seberapa sombongnya dirimu. Xie Guan mengertakkan giginya saat dia mengeluarkan ejekan penuh dengan keengganan. Kemudian, dia tidak berani tinggal di lokasi ini dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Jadi ada raja-raja lain, Mu Chen tersenyum. Sedikit kedinginan melintas menembus kedalaman matanya. Tidak peduli siapa itu, jika mereka percaya bahwa mereka bisa menginjak Mu Chen karena dia diusir dari jalan spiritual di tengah jalan, dia tidak keberatan membiarkan mereka mengerti bahwa pemberdayaan jalan spiritual tidak memberi mereka keuntungan luar biasa yang mereka miliki. Kalian semua, apakah tidak berniat akan pergi? Mungkinkah kamu semua berencana untuk menyerahkan simbol kamu kepadaku? Mu Chen menatap dingin pada siswa tahap Shenpo di udara karena dia tidak memiliki kesan yang baik dari orang-orang ini. Namun, dia tidak memaksa mereka untuk menyerahkan simbol mereka. Jika dia melakukannya, mungkin saja dia akan mudah terpojok oleh mereka. Lagi pula, cukup merepotkan berurusan dengan begitu banyak orang. Siswa tahap Shenpo di udara semua tertawa hampa dan tidak berani membantah. Mereka segera bergegas pergi dan dalam beberapa detik, langit benar-benar kosong. Ketika Mu Chen memperhatikan langit yang kosong, dia juga menghembuskan napas lega. Luoli turun dari langit dan berdiri di samping Mu Chen. Saudara Chu, Saudara Fang. Kali ini, aku harus mengucapkan terima kasih. Mu Chen berbalik untuk menatap Chu Qi dan Fang Zong, yang memiliki ekspresi rumit, sambil menangkupkan tinjunya sebagai ucapan terima kasih. Karena mereka bersedia untuk menonjol dan membantunya pada saat genting itu, bahkan jika itu tidak terlalu menguntungkan, Mu Chen masih akan mengingat bantuan ini dari mereka. Fang Zong tersenyum saat dia menggelengkan kepalanya. Di sisi lain, Chu Qi benar-benar mengabaikan Mu Chen dan matanya tertuju pada Luoli. Mulutnya bergerak dan dia bertanya dengan wajah memerah, "Luoli, apakah kamu baik-baik saja hari ini?" Luoli melirik Chu Qi dan mengangkat alisnya. Dia berpikir sejenak sebelum bertanya, "Apakah kita saling kenal?" Aduh, perih sekali. Dari samping, Ye Qingling tidak bisa menahan tawa. Fang Zong juga menyeringai di wajahnya saat dia menatap simpatik pada Chu Qi. Chu Qi menggaruk kepalanya dan menjawab dengan malu-malu, "Kami pernah bertemu di jalan spiritual sebelumnya. Kamu bahkan pernah menyelamatkanku sekali." Ketika Luoli mendengar ini, dia sedikit mengangguk. Tetapi ketika mereka menilai raut wajahnya, semua orang bertanya-tanya apakah dia mencoba mengingat ingatan ini. Namun, ini adalah kepribadiannya.
Dia akan selalu mengambil sikap yang tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak dia pedulikan. Saudara Chu, Saudara Fang. Ini semua berkat bantuan kamu bahwa aku telah berhasil memburu 2 hewan spiritual peringkat surga. Aku akan memberimu naga spirit Hail misterius ini. Mu Chen melambaikan tangannya dan tubuh besar naga spirit Hail misterius muncul di tanah di depan mereka. Terima kasih, Saudara Mu, ucap Fang Zhong dengan senang hati sambil menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Juga, ada 2 aura spiritual untuk simbol kita. Aku akan membagi 1 untuk kalian berdua, kata Mu Chen sambil menjentikkan jarinya, dan aura spiritual biru es melonjak. Melihat dari aura spiritual yang berasal dari binatang spiritual peringkat surga, tampaknya cukup bagi simbol mereka untuk naik ke peringkat 7 sepenuhnya. Meskipun Mu Chen mungkin bisa mencapai simbol peringkat 8 dengan menyerap 2 aura spiritual ini, dia bukanlah orang yang akan meraih semua manfaat untuk dirinya sendiri. Karena dia telah menyerap 2 esensi binatang spiritual, dia sudah mendapatkan manfaat besar. Melihat bahwa Mu Chen bersedia menyerahkan aura spiritual simbol kepada mereka, kegembiraan memenuhi mereka, dan tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya. Mereka segera membaginya dengan Chu Qi karena simbolnya sudah mencapai peringkat 6, dan setelah menyerapnya, mereka akan naik ke peringkat 7. Setelah menyerahkan barang-barang ini ke Fang Zhong, Mu Chen menatap Ye Qingling dan memberikan aura spiritual lainnya. Dengan sedikit malu, ia berkata, awalnya, aku berencana memberikan salah satu dari esensi jiwa binatang spiritual ini padamu, tetapi ada sesuatu yang muncul dan semuanya hilang. Ye Qingling tersenyum saat mengambil aura spiritual dan berkata, tidak apa-apa. Meskipun sangat disayangkan bahwa esensi jiwa hilang, aku masih cukup puas dengan ini saja. Saat aku berburu binatang spiritual peringkat surga sebelumnya, beruntung bagimu, ada 1 esensi jiwa binatang spiritual peringkat surga yang tersisa. Mungkin ini akan cocok denganmu, kata Luoli sambil mengulurkan tangannya. Gumpalan cahaya melonjak keluar, dan dari dalam gumpalan lampu, tampaknya ada unicorn putih salju. Apakah ini unicorn jaded yang peringkat ke-87 tingkat bumi di dalam catatan berbagai binatang? Tanya Ye Qingling terkejut. Dia buru-buru berkata, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kamu telah membantunya. Anggap ini sebagai terima kasih, kata Luoli sambil tersenyum tipis dan menempatkan esensi jiwa di tangan Ye Qingling. Aku memang telah membantunya, tetapi sebenarnya aku yang seharusnya berterima kasih. Raja Luo benar-benar penuh budi luhur, ujar Ye Qingling sambil melirik Luoli dengan tatapan candu. Hubungan kalian cukup bagus. Mu Chen juga tersenyum. Antara dia dan Luoli, mereka tentu saja tidak akan terlalu memperhatikan hal-hal seperti itu. Dia segera melambaikan tangan dan berkata, ayo pergi. Kami akan kembali sekarang. Moling dan yang lainnya mungkin cukup cemas. Begitu kita menemukannya, kita mungkin harus menuju ke wilayah paling dalam dari Aula Beichang. Hanya tempat itu yang benar-benar semarak. Di perkemahan klan Ye, sorakan yang penuh kegembiraan langsung pecah ketika Moling dan yang lainnya melihat Mu Chen, Ye Qingling dan yang lainnya kembali. Beberapa saat yang lalu, informasi tentang Mu Chen yang dikejar oleh orang lain beredar di sekitar. Dengan demikian, mereka semua tahu tentang hal itu dan sangat khawatir. Meskipun mereka tahu seberapa kuat Mu Chen, situasinya tidak sama seperti sebelumnya. Kekuatan besar yang mengejarnya terlalu menakutkan. Karena itu, mereka cukup khawatir. Jika sesuatu terjadi pada Mu Chen, Ye Qingling dan lainnya, yang mencuri banyak simbol mereka, mungkin akan menyebabkan jatuhnya klan Ye. Kakak! Sun Er buru-buru bergegas dan terjun lebih dulu ke lengan Ye Qingling. Yang terakhir memeluknya saat dia tersenyum. Kakakmu! Moling dan yang lainnya juga berkumpul dengan cepat. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Tapi ketika mereka hendak berbicara, mereka memperhatikan gadis berpakaian hitam di belakang Mu Chen. Karena penampilannya, kelompok anak laki-laki benar-benar terpana. Gadis berpakaian hitam itu memiliki penampilan yang halus dan indah. Penampilan itu bahkan telah melampaui Ye Qingling.
Selain itu, temperamen yang dipancarkannya juga luar biasa. Matanya yang seperti kaca itu tenang dan damai. Mereka memberikan perasaan memabukkan kepada semua orang yang menatap mereka. Meskipun Moling dan yang lainnya telah melihat banyak gadis cantik sebelumnya, itu adalah pertama kalinya mereka melihat keindahan yang menakjubkan. Dalam sekejap itu, anak-anak muda semuanya menahan diri dari berbicara dan ragu-ragu, menggigit lidah di depan kecantikan ini. Kamu seharusnya tidak memiliki pikiran mesum. Orang ini adalah orang penting. Apalagi seseorang sudah mengisi hatinya. Jika kamu berani memikirkannya, kamu harus berhati-hati dengan Mu Chen yang akan memukuli kamu sampai babak belur. Ye Qingling menutup mulutnya saat dia tertawa. Karena karisma Luoli adalah sesuatu yang bahkan dapat mempengaruhi Ye Qingling yang biasanya tenang, itu tidak mengejutkan bahwa itu mempengaruhi Moling dan yang lainnya. Ah! Pada saat ini, semua orang berteriak. Kemudian, tatapan iri ditembak ke arah Mu Chen. Bertentangan dengan ini, Moling menggaruk kepalanya saat dia bertanya, "Kakakmu, kapan kamu menemukan gadis kualitas super seperti itu?" Kakak Qian'er akan sedih jika dia tahu. Mendengar ini, hati Mu Chen tiba-tiba melompat. Aduh, bocah ini benar-benar berbicara sembarangan. Siapa kakak Qian'er? Seperti yang diharapkan, Luoli mendekati Moling saat matanya yang jernih menatap Mu Chen. Kemudian, dia bertanya sambil tersenyum. Wajah Moling langsung memerah dan menjawab dengan ragu-ragu, "Ini adalah teman kita di alam spiritual utara. Dia tumbuh bersama dengan saudaramu." Oh, jadi itu teman masa kecil. Tangan ramping Luoli dengan lembut menjepit telapak tangan Mu Chen saat dia berbicara. Ketika Mu Chen memperhatikan ekspresi Luoli, dia cukup tertarik. Lagi pula, dia terbiasa dengan ekspresinya yang tidak peduli dan acuh tak acuh. Jadi, ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi seperti itu juga. Ayo pergi. Jangan dimasukkan ke hati. Mu Chen tersenyum dan memegang tangan hangat dan ramping Luoli saat dia menuju ke dalam camp. Semua orang harus mempersiapkan diri. Kami akan berangkat besok dan menuju ke wilayah terdalam dunia surga utara. Namun, semua orang bisa santai dulu. Karena Mu Chen sudah bercampur dengan klan Ye kecil untuk sementara waktu, dia memiliki sedikit perasaan ke arah itu. Jadi, dia tidak keberatan membantu mereka. Saudaramu memang luar biasa. Di sisi lain, wajah Luoli berubah sedikit merah saat dia diseret oleh Mu Chen di bawah tatapan banyak orang. Dia berjuang sejenak, tapi Mu Chen memegangnya erat-erat. Pada akhirnya, dia hanya bisa membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Saat langit malam menyelimuti mereka, api unggun naik di dalam perkemahan, menyebabkan suasana menjadi meriah. Di sudut perkemahan, Mu Chen dan Luoli sedang duduk sendirian di samping api unggun. Meskipun tatapan akan terus diarahkan secara diam-diam, tidak ada yang datang mengganggu mereka. Tangan ramping Luoli memegangi daging panggang yang menyilaukan mengeluarkan aroma yang memikat di atas api. Dibandingkan dengan apa yang biasanya dibuat Mu Chen, itu berkali-kali lebih baik dalam hal bau dan rasa. Di sini, melihat Mu Chen menatapnya dengan iri, Luoli tidak bisa menahan tawa saat dia menyerahkan daging panggang. Aku akhirnya bisa makan masakan yang dibuat Raja Luo lagi. Mu Chen menerima dan menghela nafas. Rasa ini benar-benar sesuatu yang tak bisa dia lewatkan. Mendengar Mu Chen menggodanya, Luoli menatapnya. Namun, sudut bibirnya terangkat dengan lembut dan mengungkapkan kegembiraan di dalam hatinya. Selama dia bersamanya, bahkan hal-hal terkecil membuatnya lebih bahagia daripada ketika dia memburu binatang peringkat surga sendirian. Sementara dia duduk dengan elegan di sebelah api unggun, gaun hitamnya menguraikan tubuh langsingnya. Kemudian, dia diam-diam menyaksikan Mu Chen rakus melahap daging saat jari-jarinya yang tipis melepaskan pita di rambutnya. Ketika dia melakukannya, rambut peraknya yang panjang jatuh ke bawah dan mengeluarkan kilau yang menyilaukan di bawah cahaya api. Kapan warna rambutmu akan kembali? Mu Chen dengan cepat menghabiskan daging panggang dan dengan santai bertanya sambil melirik rambut Luoli. Dia samar-samar ingat bahwa dia pernah bertanya kepada Luoli tentang warna rambutnya.
Saat itu, dia menyebutkan bahwa itu adalah hasil dari seni spiritual Fafa yang telah dia latih. Apa? Apakah kamu tidak menyukainya? Luoli sedikit terkejut dan berusaha bertanya dengan santai. Bagaimana mungkin aku berani mengatakan hal seperti itu? Jika aku menyebutkan bahwa aku tidak suka, kamu akan mengabaikan aku selama beberapa hari. Mu Chen tidak bisa menahan tawa. Saat itu, dia telah menyebutkan bahwa itu akan terlihat lebih baik jika hitam. Sebagai tanggapan, Luoli memberikan senyum tanpa komitmen padanya. Tetapi selama 3 hari berikutnya, Mu Chen harus mengurus persediaan makanannya sendiri. Jadi, setelah hukuman ini, Mu Chen tidak berani berbicara tentang warna rambutnya. Berbicara tentang jalan spiritual, siapa yang mendapatkan mahkota roh? Mu Chen menyeka mulutnya dan bertanya pada Luoli. Yang disebut mahkota roh adalah kemuliaan tertinggi dan kehormatan yang bisa diperoleh seseorang di jalan spiritual. Namun, satu-satunya yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya adalah orang-orang yang dinilai sebagai kelas raja. Itu juga merupakan momen paling mempesona di seluruh jalan spiritual. Mengenai hal ini, Mu Chen sebenarnya telah menantikannya sebelum dia diusir dari jalan spiritual. Bagaimanapun, individu yang berpartisipasi dalam momen yang mempesona ini adalah orang-orang yang berdiri di puncak jalan spiritual. Darahnya mendidih ketika dia berpikir bahwa dia akan mampu bersaing dengan mereka. Pada akhirnya, mahkota roh berakhir di tangan Wen Qingxuan. Luoli menjawab, Wen Qingxuan? Seorang gadis? Mu Chen cukup terkejut. Jalan spiritual cukup besar dan karena dia telah diusir di tengah jalan, dia agak tidak terbiasa dengan beberapa orang yang berdiri di puncak jalan spiritual. Paling tidak, dia belum pernah mendengar tentang Wen Qingxuan ini. Dia cukup kuat. Saat ini, ia memasuki Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Kamu mungkin akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya di masa depan. Luoli mengangguk. Jika bukan karena fakta bahwa dia dipenuhi dengan kemarahan dan terus mengawasi Jixuan, dia mungkin akan menghadapi Wen Qingxuan. Namun, Jixuan bukan seseorang yang lemah. Meskipun dia berhasil mendorongnya kembali pada akhirnya, dia juga akhirnya harus membayar mahal. Seperti yang diharapkan dari 5 akademi besar. Ini benar-benar tempat di mana kelompok-kelompok individu yang kuat berkumpul. Mu Chen tersenyum. Siapa yang tahu betapa sibuknya ketika pertukaran festival untuk 5 akademi hebat terjadi? Ah, benar. Yang Hong juga memasuki Akademi Beichang. Luoli tiba-tiba berbicara. Yang Hong? Tatapan Mu Chen berubah serius. Di jalan spiritual, dia memiliki 2 musuh yang sangat kuat. Salah satunya adalah Jixuan, yang lain adalah Yang Hong. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pria itu akan memasuki Akademi Beichang. Bukankah itu berarti mereka akan bertemu di masa depan? Apakah dia di dunia surga utara juga? Mu Chen menatap Luoli sementara tatapan dingin melintas di mata hitamnya. Meskipun acara di jalan spiritual diam-diam disebabkan oleh Jixuan, Yang Hong mungkin terlibat di dalamnya juga. Iya, namun, dia tidak ada di dunia surga utara kita. Luoli mengangguk. Ada total 4 dunia surga utara yang digunakan sebagai tempat pemeriksaan, dan sepertinya Yang Hong tidak sama dengan mereka. Tidak apa-apa. Kami secara alami akan bertemu lagi di Akademi Beichang. Mu Chen tersenyum tipis. Yang Hong, ya. Karena tidak ada cara untuk menemukan Jixuan sekarang, aku akan berurusan dengan kamu terlebih dahulu. Kalau tidak, bukankah itu akan sedikit membosankan dalam Akademi Beichang? Juga, ada total 8 orang, termasuk aku, yang memperoleh penilaian kelas raja di dalam dunia surga utara ini. Luoli melanjutkan, di antara 8 dari kita, ada 2 yang harus kamu ketahui. Ini 2 bersaudara, si Jingtian dan si Hao. Saudara-saudara keluarga si yang hampir kita bunuh di jalan spiritual? Mu Chen mengerutkan kening. Musuh benar-benar ditakdirkan untuk bertemu kita lagi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu mereka lagi. Iya.
Pada saat ini, kedua bersaudara hanya selangkah lagi untuk mencapai tahap Rongtian. Mereka cukup kuat. Luoli menjawab. Mu Chen mengangguk. Jika mereka hanya selangkah lagi dari mencapai tahap Rongtian, itu berarti bahwa terobosan mereka tidak terlalu jauh. Di dunia surga utara, mereka akan dianggap sebagai yang teratas dari kelompok itu. Kamu sudah memasuki tahap Rongtian, kan? Mu Chen memandang Luoli dan bertanya. Luoli mengangguk dan tersenyum, jadi, kamu harus bergegas dan mengejarku. Kalau tidak, kamu akan terlempar jauh di belakangku. Bahkan jika aku terlempar jauh di belakangmu, aku masih bisa memelukmu. Mu Chen sedikit menggoda. Oh, dasar otak mesum. Luoli sedikit malu dan menatapnya. Kemudian, dia berkata, aku akan berkultivasi. Kamu harus berjaga malam ini. Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, matanya melembut. Dia berpikir kembali ke hari-hari di jalan spiritual ketika mereka harus saling mengandalkan. Meskipun itu cukup sulit, hari-hari itu telah menjadi kenangan yang tak tergantikan di hati mereka. Mu Chen tersenyum dan bertanya, kalau begitu mari kita mengenang sambil pelukan. Dia masih mengenang kulit hangat dan lembut yang dia peluk hari itu. Di masa lalu, jarang baginya untuk mendapatkan kehangatan seperti itu. Luoli menatap Mu Chen dengan aneh. Orang ini menjadi lebih liar. Aku harus mengabaikannya. Aku akan berkultivasi. Tangan ramping Luoli ditempatkan di atas gagang pedang. Kemudian, dia menutup matanya dan memasuki kondisi kultivasi. Sejak saat itu, dia mengabaikan Mu Chen. Melihat ini, Mu Chen tersenyum. Di bawah cahaya api unggun, dia menatap penampilan Luoli yang indah. Sedikit kebaikan lembut juga melewati mata hitamnya. Senang sekali aku bertemu denganmu. Aku senang bahwa aku menyelamatkan kamu ketika aku pertama kali bertemu kamu di jalan spiritual. Mu Chen menatap langit dan mendesah. Kemudian, dia perlahan mengepalkan tangannya. Tampaknya ada banyak saingannya di dalam dunia surga utara. Si Jingtian, Si Hao, Yang Hong. Aku membuatmu takut padaku selama jalan spiritual. Bahkan di dunia 1000 besar, aku dapat melakukan hal yang sama. Karena itu, kamu tidak boleh meremehkanku karena aku telah kehilangan pemberdayaan energi spiritual. Kalau tidak, kamu harus membayar mahal.